masih mengalir untuk melukis asa, menerjang alam tanpa batas, cintai bumi dan insan dunia, berbekal semangat penuh totalitas. Aduh. Wah, Bu. Oh, jadi begini kebun tebu saya, Aduh. Apa yang lebih menyakitkan dari pemandangan saat yang disayang mulai tumbang? Tanpa bisa menolong, apalagi mengutuk kondisi yang membuat harapan jadi kosong. Masa yang habis dari mulai menimbang bibit hingga merawatnya dewasa. Tapi yang muncul justru penyakit dan terus merajalela. Tumpuan rupiah di masa panen goyah terberai karena datangnya makhluk mirip alien. Memakan dan menginvasi buah yang ranum, menggagalkan rencana tanpa ampun. Makan sebanyak yang banyak. Jangan lupa ngopi walau bekerja. Hei, ayo apa, ngopi. Huh? Ngopi. Ngopi di mana? Lala. Ning Lala. Aduh, mantap tak ya? Sebentar. Siapa ya? Yang besar di depan. Loh, ini kan sepedamu, kamu yang nyetir. Masa kayak gonceng kebo, Tin? Loh, Ya kamu tadi depan. kebo ya apa? Bersama aku kebo. Ngawur aja. Aku sing gede iku nang mburi. Tenang, Min. Tin. Kok berhenti, Min? Tin, kayaknya ini bahaya, Tin. Kok bahaya? Ini jalan apa, Tin? Loh, ini jalan tercepat ke warung kopi ta ya? Wah, bahaya lewat sini, Tin. Nggak bahaya, aku setiap hari lewat sini, tenang aja. Kan ada saya, Tin, Bro, Tin. Kamu takut ya? Kamu takut ya? Foto, Tin. Ada motor lewat, Tin. Tin, ternyata kalau sudah ada di tengah bagus ya, Tin ya. Bagus ya, bagus, Min. Tapi aku nerodok ini, Min. Katanya sering lewat sini tiap hari. Bener kamu ini, Min. Cari jalan liane, ayo. Jalan liane itu. Balik, ayo. Jalan liane itu Deni Cakna. Lah ya, cari jalan lainnya aja, yuk.
Lewat Ayo. sini kok enak kok. Ayo, aku takut, men. Lewat sini tuh bisa goyang-goyang. Tin. Goyang-goyang, tapi aku takut ini, men. Biasanya kalau goyang-goyang ini ada salah satu talinya putus. Aduh, men, jangan nakut-nakutin kamu, men. Santai lah. Aduh, men. Takut ya. Iya, men. Duh. Gitu bilang. Ada saya. Men, balik aja, men. Men, Tenang. cepetan, men. Aduh, men. Duh, jangan lewat sini lagi, men. Kenapa? Ya, Gitu aja. jangan lewat sini lagi, men. Cari jalan lainnya aja, men. Men, kena, men. Aduh. Iki oleh gedene kayak gajah gak gelem gonceng. Kon gonceng aku koyo gonceng karung ae, men. Ya Allah. Ayo, ngopi, Tin. Waduh, men, kebanyakan tingkah kamu, men. Dari sana kan langsung ke sana, men. Aduh, ngerepoti. Tin. Waduh, geli. Ngopi kene lho. Duh. Endi sing dodol? Mana yang jual? Ya Allah. Duh, ngopi Dua-duanya. kayak tadi malam. Oh iya, yang kayak tadi malam. Kalau Mas Amin, Kopi. kopi juga ya. Kayak biasanya ya. Iya. Oke, kopinya sudah datang. Yang manis siapa? Terus yang pahit siapa? Ayo. Kopi pahit, tapi Iya. kalau minumnya sambil lihat sampian, jadi manis saya. Bisa aja. Terus. Kalau lihat Kalau lihat saya pahit. Ya sudah kalau gitu monggo diunjuk nggih. Lah yo, urip kok masalah. Tanaman gak tahu ndang apik. Lah ya iku yuk. Masuk kopi ku iki bolong-bolong. itu karena jarang sikat gigi. Monggo, Pak Inggi, Pak Faiz, ngopi dulu, silahkan. Wah kok gayeng banget ini. Lagi ngobrol apa ini Pak? Bapak-bapak ini lagi ngobrol seru, Pak Inggi. Iya. Aduh nasib, nasib yang rusak. Aduh, dijaga lambemu itu, Neng. Iya, Pak Ing. Kok paing? Sekarang sudah kliwon. Pak Inggi, Tin. Oh, Pak Inggi, jangan disikat, Pak ya. Itu loh Pak Ing. Di kebun kopi saya itu bolong-bolong. Bingung saya Pak Inggi. Lah, tebu saya ini lemes, lunglai, ambruk saya. Oh begitu. Kebetulan ini ada Bapak Faiz. Beliau ini adalah petugas dari UPT. Monggo Pak Faiz, tolong dibantu, tolong dijelaskan kepada Bapak ini. Pak Amin Amin. dengan Pak Brodin. Ya, jadi begini Pak. Tanaman Bapak ini nampaknya terserang hama dan penyakit. Tapi Bapak jangan khawatir, ada solusinya. Bahkan bisa lewat HP Bapak langsung. Lewat HP? Wah. Iya. Caranya begini Pak. Nggak punya HP nih Pak. Mohon maaf nih bapak-bapak, Mbak ya sembari menjelaskan mungkin Pak Inggi mau pesan minum apa gitu Pak? Oh iya, saking asiknya sampai lupa pesen-pesen. Pesen dong, Saya Pak. biasa mau pesen kopi aja. Oh iya kopi, kalau Pak Faiz? Saya kopi juga. Kopi yang gimana itu? Ya, Pak? kopi yang manis seperti Mbak Lala. Ah, bisa aja Pak Faiz. Ya udah saya Pak Faiz. bikin ya Pak ya. Gas, ikut HP saya Pak. Bapak tinggal buka HP Bapak, kemudian buka website. Website. Kok nggak galeri ya Pak ya? Website. Nah, di website itu nanti di Direktorat Jenderal Perkebunan atau Direktorat Perlindungan Perkebunan. Di situ ada Sinta, Pak. Sinta siapa, Pak? Janda pojok itu ya? Bukan, Pak. Sinta itu singkatan, Pak. Jadi Sinta itu aplikasi sistem informasi konsultasi kesehatan tanaman perkebunan. Nah, sepertinya Bapak itu tanaman tebunya terserang uret. Nah, di sini ada banyak komoditas, Pak. Bapak tinggal pilih
debu. Nah, di Sinta ini ada komoditas debu. Bapak klik. Kemudian Bapak bisa cocokkan di sini. Tanamannya layu, kemudian mengering. Kemudian Bapak bagaimana cara pengendaliannya? Bapak bisa lihat di sini. Lah, itu kan kalau tebu, kalau kopi, Pak. Nah, kalau kopinya Pak Amin, begini Pak. Nah, Bapak, cara pengendaliannya itu gimana? Ada juga di situ. Kalau Pak Amin buah kopinya bolong-bolong, sampean klik saja bagian buah. Kemudian cari gejala yang ada di tanaman Bapak apa? Misalnya PPKO. PPKO itu penggerek buah kopi. Gejalanya pada buah terdapat lubang gerekan. Loh, persis sama toh nih, Bapak lihat. Lalu cari bagaimana pengendaliannya. Nah, misalkan Bapak belum puas, Bapak klik saja Afi Me Darling. Walah, siapa lagi itu Pak? Pacarnya Bapak? Oh, jelas bukan toh Pak. Afi Me Darling itu aplikasi Pak. Kepanjangannya audiovisual mengenai pengendalian objek perkebunan yang ramah lingkungan secara daring. Disingkat Afi Me Darling Pak. Di situ juga Bapak bisa akses buku-buku, kemudian pengendalian OPT, infografis, dan video tutorialnya. Kopinya terima kasih. Lah, kalau begini kan jelas. Din, kenapa gak dari dulu-dulu kita kenal Sinta sama Afi Darling ya? Iya ya, tahu gitu kan kebun saya menghasilkan cuan. Bentar, Pak Faiz, Pak Inggi, ada video call. Mohon maaf. Halo. Video call, dilihatin wajahnya. Maaf, lupa. Bos Sony, apa kabar? Oh, Mas Amin. Kapan main ke tempatku? Gampang lah, saya mau ke sana. Ngobrol-ngobrol gitu loh. Kebetulan ada kopi enak. Masa? Boleh ajak teman? Ya nggak apa-apa. Tak tunggu ya. Ya, saya insya Allah ke sana. Oke. Apalagi pergantian musim yang semakin hari kian mengubah iklim. Air langit tak bisa lagi ditebak lewat titi kolomongso. Panas yang melejit tak bisa diakali melalui mesin bermerek elit. Kayaknya kita kesasar. Kesasar apa ya ini? Dari arahnya itu sini. Kesasar, men. Ini kebun kopinya bagus-bagus. Katanya lagi random-randomnya. Ya pasti ini. Ini kebun pisang, men. Kebun kopi, Din. Pisang, men. Kopi. Pisang. Pak. Tahu kebun Pak Sony, Pak? Loh, sini. Sini, Pak ya. Sini. Tapi ini pisang, men. Kebun kopi. Pisang. Kamu lihat mana sih, Din? Ini. Ini loh kebun kopi. Kamu? Iya. Tapi kok kopinya apek baunya, men? Baumu. Oh, ababku mantul, men. Ayo. Sudah betul ini ya? Kayaknya ini, Din. Katanya itu lagi random-randomnya. Oh iya. Lahan baru, hasil menanam kopi. Ini hasil panennya, saya belikan lahan lagi. Mau saya tanamin kopi semuanya. Kalau nyangkul yang dalam ya? Siap-siap. Bagus. Ini mau saya tanami kopi, biar nanti bisa ngopi bareng nanti ya. Tunggu saja hasil panennya, oke? Oh iya betul. Mas Amin. Loh, sini. Ada yang manggil tapi tanpa wujud. Woi, Pak Sony. Pak Brodin. Woi. Wah, itu Mas Sony. Mas Sony. Ayo itu betul ya? Ayo. Aduh.
Kakiku bawa pelindus minggu. Aduh. Kamu sini deh, sini. Bawa sana ya Bapak. Sini, pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo setirnya menggok kadeh. Mas Sony. Mas Sony. Alhamdulillah. Sepedamu merepotkan, Min. Sehat. Alhamdulillah. Waduh Mas Sony, saya itu iri melihat sampean. Kebunnya masa sudah tanahnya subur, kopinya itu bagus-bagus, daunnya lebar-lebar, Buahnya ranum. harum kopinya. Milik saya ajur Mas. Ajur gimana tuh Mas Amin? Waduh, milik saya itu sudah tempatnya susah air. Musimnya hari ini tuh nggak menentu. Pokok bagaikan terigu ditaleni. Cakep. Sudah ditunggu. Ternyata belenjani. Belang kentuk, jes. Berat Mas. Terus gimana enaknya Mas? Bener Mas Amin. Sekarang itu dampak perubahan iklim itu memang sangat-sangat mengkhawatirkan. Betul. Makanya saya juga mau minta belajar untuk mitigasi DPI. DPI? DPI itu adalah dampak perubahan iklim. Nah, makanya sampean-sampean di sini mau saya kenalkan dengan Bu Sari. Bu Sari itu siapa? Bu Sari itu adalah penyuluh dari Dirjen Perkebunan. Kebetulan. Pas berarti. Pas. Kalau begitu kita ke kebun sebelah. Bisa. Sampean nanti bisa kenalan dengan Bu Sari. Siap. Sebelah sana. Ya. Dirjen Penyuluhan. Oh ya. Dirjen Perkebunan. Oh. Penyuluhan. Kamu kok gandeng aku kayak sapi? Nah, Bapak-bapak, itu tadi yang sudah saya terangkan tadi, mohon dapat diterapkan di kebun Bapak-bapak supaya kebunnya subur. Terima kasih Bu atas saran-sarannya. Kalau begitu saya mau mohon pamit, mau mengerjakan pekerjaan saya kembali. Oke, mari silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Jadi nggak enak kayak ngusir ini. Nggak apa-apa, itu petani-petani saya. Oh. Biar mereka melanjutkan pekerjaannya lagi. Lanjut ya Pak. Mas Sony luar biasa. Mas Amin, ini Bu Sari. Iya saya tahu lah, mana yang cantik yang bukan kan saya tahu, saya normal gitu. Saya Amin Bu Sari. Oke. Dan ini dengan siapa? Saya Den Brodin. Oh, Pak Den Brodin. Monggo silahkan. Bu Sari, nanti ini yang akan menjelaskan dan memberikan informasi kepada sampean tentang permasalahan yang Anda alami. Sebentar Pak Sony. Saya juga punya permasalahan ini. Loh, kebun sampean kan kebun tebu bukan kopi. Loh, saya kan tidak punya kopi dan saya belum ngopi saya. Itu permasalahan sampean, bukan permasalahan perkebunan. Nah, jadi masalah Bapak-bapak ini apa ya? Duh, di kebun saya itu, Bu Sari, itu tanahnya kering, pecah-pecah. Nah, itu Pak, seperti umpamanya kulit manusia, kalau tidak dirawat ya bakal pecah-pecah dan cepat keriput. Oh, berarti lahan itu harus dirawat ya Bu Sari? Iya biar dong. glowing kayak muka ibu ya. Nah, untuk menghindari kebun seperti Pak Amin yang kering akibat dampak perubahan iklim, maka kita harus melakukan upaya mitigasi dan adaptasi, Pak. Nah, mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi penyebab dari perubahan iklim. Nah, kalau adaptasi itu penyesuaian terhadap perubahan iklim. Seperti apa itu, Bu? Nah, kalau mitigasi itu kita bisa dengan pembuatan embung, Pak. Nah, embung itu untuk menampung air hujan. Jadi saat musim kemarau, kita alirkan ke irigasi. Atau bisa juga dengan pembuatan lubang biopori atau rorak, Pak. Rorak, Bu. Rorak. Itu apa lagi rorak? Rorak itu lubang yang dibuat di dalam tanah. Nah, nanti bisa diisi dengan serasa, hasil-hasil pangkasan, daun-daun kering. Nanti kalau sudah penuh, kita tutup lagi. Fungsinya apa? Itu untuk menampung bahan organik, juga sebagai sarana infiltrasi air hujan di dalam tanah. Nah, kalau lubang biopori, Bapak tahu? Belum. Nah, kalau lubang biopori itu adalah untuk meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah. Itu lubang di dalam tanah bisa diisi dengan kotoran ternak atau serasa tambahan cacing. Nah, makanya disebut juga istana cacing. Oh, cacing juga punya istana.
Iya, sampean mau masuk istana cacing? Mati dulu saja. Kalau adaptasi yang mana, Bu? Nah, kalau adaptasi itu bisa dengan membuka lahan tanpa membakar. Nah, perlu diingat setiap membuka lahan, Bapak-bapak jangan coba membakar. Nah, atau selain itu bisa dengan mengurangi emisi. Nah, misalnya kebun Bapak juga terkena OPT, Bapak juga bisa menggunakan pestisida nabati atau agen pengendali hayati, Pak. Nah, jadi semua yang ada di kebun Bapak ini bisa dimanfaatkan, jangan dibuang. Bapak sudah tahu belum kalau sekarang sudah ada aplikasi Sirami Kebunku? Nah, Sirami Kebunku itu adalah sistem informasi rencana tanam dan infrastruktur air komoditas perkebunan utama. Nah, contohnya seperti ini. Kita tinggal ngeklik, misalnya kita klik perencanaan tanam. Di sini sudah ada pilihan komoditasnya, Pak. Nah, kemudian lokasinya tinggal klik provinsi Jawa Timur. Nah, gitu. Setelah Jawa Timur, kemudian klik Kabupaten Lumajang. Di sini pun sudah tersedia kecamatannya. Kecamatan Pasru Jambu. Nah, kita tampilkan di sini kebutuhan atau ketersediaan air di bulan November Desember, misalnya Bapak mau tanam bulan November Desember, terlihat. Dan juga rekomendasi perlakuannya, Pak. Apakah nanti air bisa dari embung atau menggunakan air sungai atau sumur dalam, Pak. Seperti itu. Gampangnya, Pak, seperti manusia. Kalau haus ya minum, kalau tidak haus ya jangan minum terus, Pak, nanti kembung. Nah, itu kalau begitu. Ayo, Mas Amin. Mau kemana? Mau memberitahu istri saya tentang DPI. Nggak jadi ngopi bareng nanti. Kembung. Niko, apa nih? kopi kok. Hasil panen hari ini. Kopi apaan nih? Jelek banget kopi lu. Nggak mungkin. Hasil panen saya ini paling baik di desa ini. Ini banyak yang bubuk-bubuk begini. Ah, bercanda. Pak, tolong timbang, Pak. Ya. Tadi. Ya udah nih. Nih paling ya. Gue berani harga segini nih. Nih segini. Kok cuman segini kok? Masih untung kopi lu gua beli. Coba ke tempat lain. Gak ada yang berani beli kopi lu. Tapi kan masalahnya biasanya enggak segini. Ya udah kopi lu jelek begini, coba ke tempat lain. Gak bakalan ada yang terima lu. Begini jelek. Ya udah, makasih kok. Ya. Mutu rendah hasil pergulatan di kebun sekian waktu tak mampu membahagiakan buah hatimu. Apalagi mencukupi standar pestisida sejumlah petak tanaman yang berhama. Sabar ya, Nduk. Jadi beli sepatu, Pak. Iya, jadi. Tapi Bapak mau beli obat tanaman dulu. Lalu kita beli sepatu. Mau kan? Iya. Kayaknya Bapak nggak jadi beli obat untuk tanaman. Langsung aja ke mall, lihat sepatu. Gimana toh, Pak? Yang penting kan sepatu. Ayo. Kenapa nggak dari dulu-dulu kita kenal Bu Sari ya, Den ya? Iya. Tahu gitu kan kita sudah jaya kayak Mas Betul. Oli ya. Jadi kita paham tentang mitigasi. Imitasi itu. Mitigasi. Oh iya, dengan adaptasi, Den. Weh. Maaf. Bayi mau kemana? Mau ke mall, Jak. Sama arahnya. Mogok.
jelas harganya mahal, Duk. Kopi nih Bapak, ini jauh dibanding iki. Insya Allah. Jangan-jangan kita sudah dibohongi bos tengkulak, Duk. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Mbak, ini kopi luar negeri ya? Pasti harganya mahal. Saya saja kalau jual itu di bawah harga ini. Ini pelanggaran, Mbak. Loh, kalau sampai diteruskan akan terjadi bencana di mana-mana, kebakaran, Pak, nanti stop, akan kemiskinan yang merajalela. Stop ya Pak, sabar. Ini bukan produk luar negeri Pak, ini produk lokal asli tapi dengan budidaya organik. Organik yang dari kotoran kambing gitu ya? Bukan kotoran kambing Pak, memang kotoran kambing tapi itu untuk pupuk organik. Nah, tapi benar juga ini itu juga pakai sistem budidaya organik. Jadi dari jenis bibit, pengolahan tanah, pemilihan pestisida sampai hasil jadi ini pun pakai konsep organik. Jadi gampangannya itu tidak ada campur tangan kimiawi. Nah, pasti dijamin aman dan sampai diekspor ke luar negeri. Bagus Pak, silakan ini ada macam-macam natural food. Loh, Cak, mau borong ya? Pasti panennya melimpah kemarin. Pak Bayu, kemarin cuma buat ganjelan, Pak. Hasil panen lalu anjlok. Kata bos Tenggula itu, kopi saya itu mutunya jelek. Oh, Pak, harga pestisida kok semakin tak terjangkau ya dengan hasil jualan kopi saya, Pak. Harga pestisida memang segitu, Cak. Tapi sampean bisa buat sendiri. Sampean ini lampu teplok, lampu lilin. Orang saya ini goblok, mana mungkin, Pak? Jadi gini, Cak. Di kebun sampean itu ada tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk pestisida nabati. Oh gitu? Iya, kayak ada tanaman mimba. Mimba itu mimpi basah itu ya? Wah, bukan, Cak. Mimba itu tanaman untuk pestisida. Ada juga sirsa, mahoni, srikaya. Nah, itu semua bisa digunakan untuk pestisida nabati. Seperti itu, Cak. Caranya gimana, Pak? Nah, ayo kita duduk yuk, kita jelaskan. Boleh. Mbak, makasih ya. Iya, Monggo, Pak. APH itu apa, Pak? APH itu agen pengendali hayati, Cak. Jadi sejenis predator, parasitoid, patogen yang meliputi jamur, ada bakteri, ada virus yang berfungsi untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Maaf, Pak, mungkin bahasanya agak dipermudah itu boleh. Maklum, lulusan SD, Pak. Oke, jadi Direktorat Pelindungan Perkebunan ini memberikan layanan minimum pada masyarakat berupa starter isolat yang bisa didapatkan di laboratorium lapang, di UPTD maupun di balai besar. Yang starter itu nantinya dapat diperbanyak oleh kelompok tani. Nah, selama ini kami sudah melakukan kegiatan tersebut pada kegiatan regu pengendali UPT, ada juga di kawasan pertanian organik, itu semua sudah kami latih, Cak. Jadi dengan menggunakan agen hayati itu nanti akan dihasilkan produk yang bebas residu pestisida kimia. Lah terus caranya biar punya produk organik itu gimana, Pak? Jadi caranya seperti ini, Cak. Jadi nanti dari kami bisa mendampingi kelompok tani mulai dari hulu sampai hilirnya. Jadi petani ini nanti memanfaatkan input sarana produksi menggunakan pupuk organik dari kotoran ternak, kemudian pengendaliannya menggunakan agen hayati. Sejak tahun 2015, Direktorat Pelindungan Perkebunan ini memberikan kegiatan pertanian organik di beberapa provinsi di Indonesia. Kami memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada kelompok tani, ini berupa kandang, ternak, ada rumah kompos, kemudian juga ada alat pasca panen, dan tentunya itu semua dapat meningkatkan kualitas kopi yang dibudidayakan oleh petani. Jadi begini, Cak, jadi untuk mendapatkan informasi, sampean bisa melihat di websitenya, namanya SINDO, Sistem Informasi Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan. Oh, ya. Terus
jawaban dari pertanyaan saya di sini ada ya? Belum, Cak. Jadi nanti sampean bisa download, tanya di sini. Menanyakan tentang pertanian organik seperti apa, seperti itu. Oh gitu ya. Hebat. Saya baru tahu, makasih banget loh Pak. Ilmunya tuh luar biasa. Besok ini saya mau ke kantor jenengan. Ingin memperdalam ilmu praktek tentang budidaya kopi organik. Iya, sip, Cak. Saya tunggu ya. Iya. Apa, Duk? Sepatu? Oh, aduh. Maaf, Pak. Lupa. Anak minta sepatu. Mari, Pak Bayu. Iya. Saya mau cari sepatu dulu. Ayo, Duk. Salim. Hidup tak lagi terasa sepi, malam pun tak lagi terasa sunyi, ketika ada solid yang peduli dan mau untuk berbagi, meraih mimpi. Hidup akan terasa lebih indah, semua karena cinta dan persahabatan mencapai ujung haluan. Bersama Solid, sobat pelindung